Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Apa kabar mahasiswa sekalian? Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Kemudian selawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Baik, pada pertemuan hari ini adalah pertemuan yang kedua. Kita akan membahas tentang sejarah pembentukan hukum Islam periode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlangsung selama 23 tahun. Jadi yang kita bahas ini adalah hukum Islam sejak dimulainya, yakni Rasulullah diangkat menjadi Rasul, kemudian sampai Rasulullah wafat. Kenapa? Karena pada periode ini pembentukan hukum Islam dimulai, yang kemudian nanti menjadi berkembang sampai pada hari ini. Yang kalau kita lihat kok sedikit berbeda dan lain sebagainya. Nah, ini nanti sejarah pengantar hukum Islam ini akan runut sampai kepada hukum Islam periode kontemporer. Tapi sebelum saya akan jelaskan materi ini, tentu saya berharap mahasiswa setelah mempelajari ini nanti bisa memahami bagaimana hukum Islam periode Rasul itu bagaimana, dan kemudian juga bisa menganalisa dengan kondisi hari ini, kemudian yang terakhir bisa menjelaskan kembali yang berlangsung pada zaman Rasul. Nah, di sini saya bertanya kepada mahasiswa, dan ini gimana menurut kita nih? Kalau pembentukan hukum Islam itu atau hukum dari pada masa Rasul dengan hari ini itu kira-kira bagaimana menurut Dani? Kita explore dulu. Kalau menurut saya dari pembentukan hukum Islam di Rasulullah tentu banyak mempengaruhi dalam pembangunan hukum di negara kita. Negara kita ini banyak sekali sistem-sistem hukum, terutama hukum Islam yang berkenaan dengan kita, itu diadopsi, diterapkan sebenarnya warga waris dan sebagainya. Itu menurut saya. Ya, ini jawaban yang sangat baik sekali ya dari kawan kita, bahwa memang bahkan meskipun hukum ini berlangsung sudah lama, sudah 14 abad bahkan 15 abad ya, tapi ternyata menjadi salah satu rujukan juga dalam pembentukan hukum di Indonesia. Kondisi bangsa Arab pra-Islam itu bagaimana? Maka kan kemudian kita pernah mendengar, kita pernah mengkaji, ada namanya sebelum Islam datang itu peradabannya disebut sebagai apa? Pernah dengar istilah zaman sebelum Islam datang disebut sebagai zaman jahiliyah. Jahiliyah. Sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, bangsa Arab pada masa itu sangat gemar minum minuman khamr. Hampir semua orang adalah peminum, kecuali beberapa saja yang tidak. Demikianlah minum sambil berjudi dan selalu berfoya-foya adalah kebiasaan yang amat digemari oleh bangsa Arab pada saat itu. Jadi sebelum hukum Islam datang itu, pada zaman dulu kondisi masyarakatnya sedang kacau balau, ya kan? Maka jahiliyah disebut sebagai zaman kebodohan, ya, zaman kekacauan dan lain-lain. Itu dari aspek penerapan hukum. Ya kan, ada hukum rimba di sana, perzinahan, ya kan, kemudian ya yang kuat memakan yang lemah dan lain. Lalu kemudian Rasulullah datang ini untuk mengubah hukum yang ada pada zaman dulu. Lalu kemudian proses pembentukannya bagaimana? Nah, pembentukan ini berlangsung selama berapa? 23 tahun. Yakni 13 tahun Rasulullah di Mekah membentuk pondasi-pondasi hukum Islam, yang kemudian yang terakhir adalah 10 tahun selama di Madinah atau Yatsrib, atau setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Yatsrib atau yang kemudian menjadi Madinah hari ini. Nah, pada periode ini proses pembentukan hukum Islamnya bagaimana? Yang pertama adalah lewat wahyu atau lewat Al-Quran. Jadi ya, ada problem hukum yang terjadi di masyarakat Mekah pada waktu itu. Hukum Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad lewat cara berangsur-angsur. Maka kan Al-Qur'an itu proses penurunannya kan berlangsung berangsur-angsur, ya kan?
Maka kemudian berangsur-angsur ini menunjukkan bahwa hukum Islam itu ya kan sangat aktual. Kenapa? Karena dia berbeda dengan misalnya agama atau kitab sebelumnya. Kalau Zabur ya Taurat, ya, Injil itu kan diturunkan secara gitu, langsung. Tapi kalau Al-Quran tidak sekaligus, tidak 30 juz gitu, tidak 6.000 sekian ayat, tapi berangsur-angsur. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu memang sesuai dengan kondisi yang terjadi. Masalah apa yang muncul, maka wahyu turun, ya kan? Wahyu turun. Maka kemudian sumber hukum Islam pada zaman Rasul adalah lewat Al-Quran. Sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran. Lalu yang kedua apa? Lewat sumber hukum kedua dalam Islam apa? Hadis. Jadi sederhana penjelasannya begini. Kalau ada sahabat, ada kasus, ada masalah, ada sengketa gitu, ada problem hukum, kan sahabat kan bertanya kepada Nabi kan, ya Rasulullah ini hukumnya apa? Ya Rasulullah, saya ada kasus hukum nih, saya ada masalah dengan dia, atau ini ada problem gini. Maka kemudian hukumnya apa ya Rasulullah? Bagaimana cara menyelesaikan? Kata Rasulullah apa? Oke, kita tunggu wahyu ya. Mungkin bisa jadi nanti malam akan turun wahyu, ya kan? Kemudian wahyu turun dari Allah. Ya kan, turun bahwa masalah ini hukumnya adalah begini, penyelesaiannya begini, clear kan? Tapi kemudian ketika wahyu belum turun, maka kemudian sumber hukum yang kedua apa? Hadis Nabi. Maka Rasulullah mengeluarkan hadis Nabi atau ijtihad Rasulullah sendiri. Yang ijtihad dari Rasulullah itu tetap dalam pengawasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jadi maka kemudian semua masalah dulu selesai pada zaman Nabi. Nah, karena Nabi juga sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Ya, maka kemudian setelah ini masalah jelas, maka Rasulullah mampu meletakkan fondasi hukum Islam. Barulah setelah ini nanti problem muncul ya kan? Rasulullah wafat, nggak ada tempat bertanya. Sedangkan wahyu sudah stop, hadis juga sudah putus, sudah nggak ada lagi. Maka kemudian tidak ada tempat bertanya. Maka nanti di pertemuan yang akan datang kita akan membahas mengenai hukum Islam periode sahabat yang di situ menjadi berkembang lagi. Tidak ada tempat bertanya, ya kan? Kalau zaman Nabi kan enak kan? Semua masalah itu bisa diselesaikan. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya, coba. Isya, menurut Isya gimana? Ada yang perlu ditanyakan atau ada yang masih perlu diinikan soal hukum Islam periode Rasul atau pengembangannya hari ini bagaimana? Menurut saya ada yang perlu saya tanyakan dengan perkembangan hukum Islam sampai dengan sekarang, dimana kan sekarang sudah ada globalisasi banget ya Pak, perkembangannya sudah sangat besar, hal-hal yang negatif sudah sering kita temukan di mana-mana. Nah, kita menyikapi dengan contoh hal yang kecil saja, gimana sih Pak? Misalnya orang yang melakukan hal yang wajar dengan daripada masjid padahal pada jam waktu sholat, artinya kan hukum Islam itu udah nggak ada lagi dalam diri mereka. Ya, jadi memang bagus sekali ini pertanyaan. Jadi sangat relevan dengan kondisi hari ini. Karena memang ya hari ini bahkan ya di antara umat Islam sebagian dalam memahami hukum Islam juga sebagian berbeda. Maka sebenarnya ini sedikit wajar juga. Kenapa? Karena memang jarak kita dengan Rasul itu cukup jauh ya kan, cukup jauh sekali. Tapi kemudian ya fondasi ini yang menjadi penting, bahwa sama Rasul, kemudian periode sahabat nanti bagaimana, periode tabi'in bagaimana, ya kan, periode taklid bagaimana, taklid dengan jumhur, kemudian periode kebangkitan kembali, dan kemudian hukum Islam pada periode kontemporer. Maka hukum Islam ini menjadi terus berkembang begitu. Maka kemudian nanti pada bab-bab setelahnya kita akan bahas bahwa hukum Islam itu dinamis, bisa berkembang. Dulu misalnya teman Rasul misalnya kan otomatis belum ada yang namanya Shopee ya, Shopee Pay ya, Shopee Letter ya kan, kemudian ada Bukalapak, ada Lazada dan lain-lain kan, ya kan. Tapi kemudian hari ini kan ada banyak. Apakah kemudian nggak ada hukumnya? Nah ini kemudian yang akan kita bahas, bahwa hukum itu berkembang. Masa ya kita transaksi online
tak boleh, ya kan? Padahal hukumnya apa, zaman sudah berkembang, maka Islam juga sangat dinamis nanti, pengembangan hukumnya sangat dinamis, nggak kaku Islam itu. Maka para mahasiswa sekalian, ketika kita sudah memahami bahwa hukum Islam periode Rasul itu sudah sangat jelas, jadi Rasulullah itu berhasil meletakkan fondasi hukum-hukum Islam secara jelas dan tegas, baru kemudian nanti dikembangkan oleh para sahabat, kemudian oleh tabi'in, dan kemudian pada periode selanjutnya. Nah, di sini nanti saya minta kepada mahasiswa setelah ini, ya kan, untuk membuat tugas, ya, membuat tugas PPT dan video. Nah, nanti mahasiswa saya minta untuk membandingkan, ya. Yang pertama adalah periode hukum Islam periode Rasul bagaimana pada para Arab pra-Islam. Jadi hukum sebelum Islam datang itu bagaimana, lalu kemudian kita bandingkan dengan hukum Islam setelah Rasulullah datang. Karena memang Rasulullah berhasil ini kan, misalnya yang tadinya berzinahan, ya kan, kemudian dirubah, yang kemudian mabuk-mabukan, kemudian perilaku negatif merusak lainnya, kemudian kan secara perlahan-lahan. Bagaimana kemudian Rasulullah memperlakukan, ya, atau hukum Islam memperlakukan perempuan, ya kan, yang pada zaman dulu ketika lahir dikubur hidup-hidup, kemudian Islam datang, kemudian secara perlahan mengangkat harkat dan martabat perempuan. Jadi ini harus dipahami oleh para mahasiswa sekalian. Ternyata memang hukum Islam itu mampu mengubah, ya kan, mampu mengubah yang tadinya adalah, ya kan, hukumnya tidak berpihak, ya, kepada perempuan, termasuk bahkan ya tidak berpihak pada HAM kalau sekarang, ya. Ternyata kemudian Islam lebih dulu, ya kan, mengubah peradaban menjadi sangat menghargai HAM dan seterusnya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya lagi? Sudah jelas? Oh iya, silakan. Oke, jadi soal metode, ya. Jadi Nabi Muhammad juga punya metode dalam melakukan dakwah, dalam menyampaikan hukum-hukum Islam. Maka metodenya ada dua. Yang pertama adalah secara sembunyi-sembunyi terdahulu, ya. Kalau kita lihat metode dakwah juga dalam menyebarkan hukum Islam, kan Rasulullah tidak ceramah, ya, bahwa hukum Islam begini, gitu. Enggak kan? Tapi lewat sembunyi-sembunyi dulu, pastikan kerabatnya, ya. Kemudian setelah itu ada perintah menyampaikan hukum Islam secara terang-terangan. Fasda bima tu'mar, ya kan? Jadi itu, ya, pertemuan kita hari ini. Saya minta nanti ada yang Anda, ya, bikin PPT, ya, membandingkan antara hukum Islam periode sebelum Islam dan setelah Rasulullah datang. Kemudian Anda, ya, bikin video, ya, video menjelaskan saja bahwa bagaimana proses pembentukan hukum Islam pada zaman Rasul. Nah, yang lainnya, ya, juga demikian. Nanti kita saling memberikan masukan, ya, agar kemudian kuliah kita menjadi lebih jelas. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan mata kuliah ini. Diharapkan mahasiswa paham, ya kan, kemudian mampu memberikan penjelasan kembali. Baik, saya tutup dengan bacaan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I remember when I first met you, I felt that God